itulah menjadikan satu lagi, menjadikan satu. Contohnya kalau Kade Yogya itu kan masyarakat petani, dia menghasilkan produk misalnya tentang masalah singkong, pisang dan lain sebagainya. Kebetulan masyarakat Carita itu karena lahannya tidak ada, membutuhkan hal itu, maka bisa tukar kebutuhan. Sementara orang Kade Yogya mayoritas petani, bukan dia nelayan, dia juga membutuhkan ikan dan lain sebagainya. Itu pun salah satu interaksi sosial yang baik kalau kita kembangkan. Maka saya perhatikan banyak masyarakat Carita yang berdagang di Kade Yogya, jual ikan. Begitu juga masyarakat Kade Yogya yang mau berjualan di Carita. Cuman sayangnya kita, karena masyarakat kita ini kalau kita lihat walaupun tidak kaya, itu rata-rata manja. Manjanya itu artinya ketika hasil produk alam itu dijual berbentuk alam itulah gitu. Singkong ya singkong gitu. Mentah gitu. Harusnya itu kan dikembangkan menjadi home industry. Betul. Jadi celah juga. Nah, ada celah untuk mengembangkan perekonomian dengan adanya home industry. Maka kalau saya juga terpilih, maka itu akan dibimbing supaya hasil bumi itu bukan dijual hasilnya saja, tetapi dikembangkan dengan produknya. Ada nilai jual lebih ya. Ada nilai jual lebih, dan itu ada kaitannya dengan visi dan misi. Karena misi kita itu tangguh, beradab, dan berwawasan pariwisata. Betul. Jadi secara dengan kan Carita kan basically orang-orang taunya kota wisata itu. Betul. Kita ke tim pemenangan nih, Pak Asep apa Kang Asep ya, mesin ngorakannya Kang Asep ya, dengan melihat beberapa hal yang bisa jadi potensial lah. Tapi sebelum ke potensial, kamari kan sempat aya bukan pengunduran sih, tapi diundurkan waktu untuk time pencoblosan ya, yang harusnya 18 Juli menjadi 8 Agustus. Komentarnya. Kalau menurut sebagai perwakilan tim pemenangan ya. Jadi kalau menurut saya apa yang dikatakan Pak Muad tadi memang betul sangat mengganggu. Kan sebelumnya juga pemerintah sudah, khususnya pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah mengatur ya, dengan yang tadinya satu kobong sekarang kan disekat-sekat menjadi beberapa dapil. Itu kan sudah menjadi agenda pemerintah. Kok kenapa gitu harus dirubah lagi, diundur lagi, sedangkan COVID ini udah setahun yang lalu. Betul. Intinya untuk khususnya di Kabupaten Pandeglang, bagi pemerintah tetap jalankan aja gitu kan. Yang jelas apa yang saya katakan tadi sudah diagendakan oleh pemerintah. Gitu kan, untuk melakukan prokes dan TPS pun secara sekat-sekat atau dapil seperti itu. Berarti ke kasarna hayang gerak-gerak angges gitu ya? Iya, jadi maksudnya ya biar tidak mengganggu lah terhadap calon, dan kedua pun punten terhadap masyarakat gitu Pak. Kalau udah beres ya udah beres gitu. Karena pengunduran ini bukan hal yang baik gitu. Bukan hal yang baik untuk memberantas virus corona gitu atau menghindari. Betul. Seperti itu sih. Dan jojong kalong baik itu jalan malah ada ayam baik ada ayam baik. Ayam PPKM atau tidak ada PPKM ya rutinitas biasa begitu. Betul. Pak Muad, calon Kades, bagaimana melihat hal ini dengan tadi yang harusnya 18 Juli jadi 8 Agustus? Harus merogoh kocek yang lebih tinggi juga tidak? Kalau berbicara kocek itu tidak terasa. Berbeda dengan yang lain. Kalau kedua calon itu, karena itu udah disiapkan anggaran, maka dengan tidak sesuai lagi dengan tanggal 18 itu jadi tanggal 8 itu merasa keberatan. Yakinlah karena tadinya udah dianggarkan. Sementara Muad ini tampil itu bukan menganggarkan berapa biaya untuk Pilkades itu, tetapi kalau Muad itu bagaimana Muad itu bisa bermasyarakat dengan masyarakat itu. Jadi biaya itu hanya biaya
ongkos politiknya saja, Biaya kos ya. kos Biasanya politik. iya, karena biaya jangan wuduk Iya, kos, biaya kos gitu. Jadi tidak terlalu berat gitu, Mm-mm. nggak terlalu berat. Kalau mereka memang itu udah dianggarkan. tapi karena kan henggerak anggesan henggerak prakna gitu. Nah, kalau berbicara ingin cepat angges itu jelas gitu, karena ini mengganggu Iya. aktivitas ekonomi masyarakat juga Baik. gitu. Karena tadi juga sudah tercipta sekat-sekatan. Iya. Ya, sekat-sekatan itu. Bahkan ada gitu, kita lihat gitu antara tim sukses yang dalam pribadinya kayaknya nggak enakan. Yang tadinya harmonis kurang harmonis. Betul. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau Muat dengan tim pemenangan itu tidak ada, karena awalnya juga tidak membuat tim sukses gitu. Atau reknalijen tim sukses jadi pada sarana sukses. Iya, itu makanya itu. Tapi tetap terjalin silaturahim ya. Alhamdulillah. Memang tercipta meskipun hajatan demokrasi digelar tidak meruntuhkan silaturahmi. Silaturahmi. Ada yang kemudian di tanggal 26 sekarang 27. Dan secara tahapan dari DPMP ini memang Pilkades akan dimulai kembali tahapannya tanggal 27 ya. Dan seperti apa persiapan dari calon kades kita yang live di studio Krakatau Radio KRT? Jangan dulu dijawab ya, kita jeda dulu KRT di satu Gunung Jumat, bisa berkomentar juga di fanpage kita di 937 Spasi Krakatau Spasi Radio atau juga di WhatsApp Krakatau Radio. Usai jeda ngulik masih akan segera kembali. Ngulik ngobrol sedang harus selalu semangat ya. Karena semangat yang dirasakan oleh Pak Muat bisa mudah-mudahan nepak terhadap para rakyat di Desa Carita untuk tentunya di 8 Agustus sudah sampai Poho begitu ya, untuk nanti menyumbangkan hak pilihnya untuk mendukung beberapa program yang nanti sudah diusung. Karena pada hakikatnya lamun kena orang memang melek politik itu, kita ini bukan berperan secara emosional otak jeung otot ya, tapi program-program dan juga visi untuk bisa desa membangun itu membangun desa. Bisa seperti itu juga kah Pak Muad? Ya, insya Allah. Dengan beberapa harapan dari masyarakat Desa Carita. Insya Allah. Insya Allah. Tapi dari bahasa tubuhnya mainnya belum diketahui kan Teh. Pak Muad ini jalannya tenang gitu. Iya. Tenang, rileks gitu, santuy gitu ya. Apa yang lainnya juga kayak gitu ya apa enggak? Ya, itu mungkin kondisional aja. Karena kita udah terbiasa. Karena karakternya memang kayak gini Kak Asep. Santai. Jalannya santai. Gitu. Terus kalau di masyarakat, di lingkungan keluarga? Alhamdulillah beliau santai, selalu memberikan pemaparan yang baik terhadap keluarganya. Gitu. Berarti tidak pakai emosi. Bahkan terhadap milenial pun gitu kan, relawan milenial Muat dia selalu mata pelajaran gitu. Okay. Lumayan daripada dibayar kan, ilmu gratis. Jadi ilmu yang bermanfaat ya. Oke, boleh disampaikan sedikit ke Asep beberapa hal yang nanti menjadi apa yang membuat berbeda begitu dari calon kepala desa nomor 2 ini warna hijau, dan ke Asep dulu. Jadi kalau Pak Muad ini kan saya katakan lah dari secara pendidikan pun kan beliau menjadi dosen di UIN ya, ya Pak, filsafat agama ya. Nah ini yang menjadi suatu perbedaan gitu kan. Dan beliau juga selalu niat datang ke Carita ini gitu kan, ya pengen benar-benar apa yang dikatakan Kang Sueb tadi, membangun gitu, menjadi Carita tangguh gitu, mimpi beliau gitu. Sangat berbeda dengan mungkin dengan calon-calon yang lain, dari segala apapun saya rasakan berbeda. Baik. Melihat potret mapping Carita atau secara demografi Carita, apa yang bisa digali selain pariwisata yang memang 80% udah terlihat begitu Pak Muad? Apa yang kemudian menjadi fokus Bapak ini cocok sekali selain Carita bisa diangkat ke hal-hal yang lain gitu? Terima kasih. Alhamdulillah kita ini tinggal di Carita itu adalah salah satu anugerah. Karena Carita itu desa yang mempunyai beberapa potensi besar yang perlu kita gali. Salah satu contohnya pantai kita punya, dan diaplikasikan juga di dalam Carita itu kita punya pelabuhan ikan. Terus pasar kita punya, dan hotel juga alhamdulillah ada. Nah, kesemuanya itu kan membutuhkan sumber daya manusia. Nah, dilihat dari kondisi yang ada,
sumber daya manusianya itu tertinggal oleh kemajuan teknologi dan zaman. Oleh karenanya kalau saya jadi itu yang utama adalah sumber daya manusia. Karena kalau sumber daya manusianya itu hidup, maka potensi yang mati itu bisa hidup. Itu salah satu contoh. Misalnya di Carita itu punya produk yang enak, yaitu ikan, kerupuk lauk. Nah sampai itu kemana-mana jadi sebuah oleh-oleh. Betul. Tapi ketika itu dibagi di sana gitu, di tempatnya masing-masing, ini kerupuk mana, kerupuk Carita, cuman sekadar itu saja, karena di situ tidak ada mereknya, tidak ada produk halalnya dan lain sebagainya. Jadi untuk diangkat itu agak berat. Oleh karenanya gitu, kalau itu ini kita diangkat itu, difasilitasi oleh pemerintahan desa gitu. Jadi masyarakatnya diedukasi. Dengan diedukasi itu maka dia akan berlomba-lomba gitu, karena merasa ada kebanggaan gitu. Kalau ini kita Carita punya produk tapi dia tidak merasa bangga bahwa Carita itu punya penghasilan yang lumayan gitu. Jadi tinggal moles ya. Tinggal moles itu. Begitu juga sebaliknya yang agraris itu ada juga di sana kan, daerah pertanian, perkebunan tangkil, itu masyarakatnya sebagian dia tukang emping, tapi tidak diedukasi, hanya turun-temurun saja. Gitu. Tapi kalau itu diedukasi, kita pakai ada produk halalnya dan lain sebagainya, insya Allah ketika corona pun itu penjualan akan lancar. Mungkin kita berbasis online, berbasis online gitu. Nah ini persoalan-persoalan yang ada di Carita pada dasarnya itu ada jawabannya. Maka menurut pandangan Muad, kepala desa Carita itu bukan butuh kepala desa yang kaya, bukan butuh kepala desa yang pintar, tapi yang cerdas gitu, bisa membaca pasar dan lain sebagainya. Itu ditambah lagi kelebihan Carita itu, desanya itu di jalur jalan nasional. Siapapun pasti tahu gitu. Kalau orang pendidikan pasti tahu Carita itu gitu. Karena jalur nasional, jalannya jalan nasional. Tinggal kita siap nggak mengolahnya, dipolesnya. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak susah-susah gitu Carita itu gitu. Apalagi mungkin kalau kita ini diedukasi tentang masalah ikan, kita masukin labnya, terus mungkin ngejemurnya berapa jam gitu supaya mutunya itu lebih baik dan lain sebagainya. Itu sementara menurut pandangan Muad itu maka Carita potensinya besar sekali. Betul. Berapa potensi yang memang belum dikembangkan, belum begitu optimal begitu ya, dan nanti oleh Bapak Muad dioptimalkan secara turun temurun mungkin dari generasi ke generasi ya. Mudah-mudahan beberapa manusia-manusia yang cerdas. Ada beberapa poin-poin yang dari sisi program yang akan diusung atau yang akan dikembangkan oleh Pak Muad. Boleh disampaikan juga terasa program-program apa saja yang menjadi unggulan gitu. Siap, terima kasih. Program yang pertama ini kan karena memang KTP ini fasilitas negara ya Pak ya. Jadi kita akan memeratakan KTP, pemerataan KTP dari usia 17 tahun sampai selanjutnya. Bahkan yang sudah mati pun KTP-nya harus kita hidupkan. Ingat sekali lagi karena KTP fasilitas negara. Bukan yang punya KTP-nya yang meninggal ya. Bukan KTP-nya yang sudah kadaluarsa. Nah, kita akan hidupkan kembali gitu. Terus yang kedua ini kan insya Allah juga kita akan pemerataan BPJS Pak. Karena memang kesehatannya ini harus benar-benar kita jamin melalui BPJS. Dan yang ketiga juga mungkin apa yang disampaikan Pak Lurah tadi tentang ekonomi kreatif. Kayak yang tadi kan ikan asin ya sama kerupuk. Dan yang paling unggulan ini karena memang di Carita itu tidak ada mobil ambulan Pak. Jadi rencananya ini bahwa Pak Muad ini jika terpilih nanti program unggulan kita yaitu adalah mengadakan mobilisasi ambulan untuk masyarakat. Dan yang selanjutnya milenial Pak, tentang milenial dan
milenial ini kan selama ini kan masih acak-acakan dah, paburia di mana-mana. Dengan adanya Bapak milenial eta kan nantinya kan Karang Taruna, ketua Karang Taruna. Karang Taruna itulah yang akan membina para milenial pemuda ke hal-hal yang positif gitu kan. Dan yang selanjutnya ya apa namanya, kata Pak Muad bilang pengen mengadakan suatu TPQ Pak di RT, tempat penghafal Quran. Jadi beliau di setiap RT itu nantinya ada TPQ. Dan selanjutnya ya pemerataan bantuan terhadap nelayan Pak, karena memang 80% kita nelayan. Nanti sistem-sistemnya juga udah kita atur ya Pak ya, seperti apa gitu jika terpilih nanti. Dan saya targetkan bersama Pak Muad kurang lebih 3 tahun udah selesai Pak semua. Semua selesai. Saya pastikan insya Allah harus selesai 3 tahun. Baik. Gitu. Kalau misalkan kerja cerdas itu memang harus ada target ya, betul Iya, nggak Pak? betul. Boleh berkomentar Pak dengan kerja cerdas yang memang selalu dijadikan moto ataupun quote dari para orang-orang yang rajin bekerja cerdas. Jadi kerja cerdas itu sebenarnya kerja yang sudah diprogram. Jadi semua bahan-bahannya itu kita sudah disiapkan dulu fasilitasnya. Maka kerja itu cerdas. Ibaratnya kalau bahasa kecilnya mah itu, atau bahasa kampungnya, kalau orang mau nyangkul maka haruslah jadi pekerja, bukan jadi buruh. Kalau buruh hitungannya itu hitungan jam, hitungan pegawai ya. Pegawai terserah itu mau selesainya berapa, yang penting itu jam. Betul. Walaupun istilah cangkulnya tumpul, tapi kalau karakternya karakter pekerja, maka bagaimana kerja itu ringan. Maka kalau lihat mungkin cangkulnya masih tumpul, maka biasa dulu itu, tanpa merasa terganggu oleh yang punya pekerjaan itu sendiri, nggak khawatir diperhatikan dan lain sebagainya, karena dia udah karakter pekerja, dia bisa menjawabnya. Oleh karenanya maka kalau kita kerja cerdas, jadi sarana prasarananya itu disiapkan, tidak asal nyuruh. Gitu. Jadi diprogramkan apa yang harus kita adakan dulu. Itu kerja cerdas gitu. Jadi tidak memaksakan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, ketika orang kerja itu dia ada tuntutan moral sendiri gitu. Tidak diawasi gitu. Nah, selama ini kita di mana-mana itu selalu diawasi. Kalau kerja ada bos sungguh-sungguh. Nah, ada pimpinan sungguh-sungguh. Tapi ketika nggak ada pemimpin, ya asal-asalan. Nah, kerja cerdas itu kaitannya dengan spiritual. Karena itu pengabdian. Adapun itu upah, itu nanti ada orang lain yang memperhatikan. Karena kita kerja itu supaya dinilai oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Nah, orang beriman yang menilai, insya Allah penilaiannya penuh puji Tuhan. Amin. Baik. Dan Pilkades serentak ini memang rentan sekali akan gesekan ataupun konflik begitu Pak Muad. Lantas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apa langkah ataupun langkah antisipasi yang akan dilakukan supaya jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tetap dalam kondisi aman, kondusif, dan persaingan dalam kompetisi demokrasi, hal yang lumrah begitu dengan 3 calon yang akan berkompetisi. Terima kasih. Ini memang kalau mau dikriteriakan agak sulit, karena ini kajian sosiologi dan psikologi. Akan tetapi ada modal yang membuat kita itu harmonis, adanya keterbukaan. Jadi antara calon dengan calon itu terbuka. Dan alhamdulillah Muad itu bukan merasa lebih gitu, udah bisa memadukan 2 konsep. Dua calon itu yang panas menjadi dingin. Bahkan dirangkul sama-sama, ayo kita kayak main anak-anak itu gambreng, ayo sukses semuanya. Siapapun yang menang itu semuanya sukses. Yang kalah pun pada hakikatnya sukses. Karena niat kita niat baik semua, ingin memajukan carita. Nah, ketika kita berjuang
berjuang untuk kemenangan itu udah sebuah usaha itu dimasukkan kepada nilai ibadah. Maka kalau itu udah niatnya ibadah, tidak ada yang namanya konflik. Nah, itu. Jadi alhamdulillah Muad sudah bisa memadukan gitu, kedua calon itu. Bahkan kadang-kadang candaan. Ya Nokia ya, anu diteangan. Jadi membuat kita sejuk gitu ya, laju damai kasagala-gala gitu. Bahkan juga anu jalan manu lain menganggap pesaing eta musuh gitu ya. Ini enggak, biasa aja kita sama-sama bebarengan yang ngajual program gitu, memajukan produk-produk nu aya di urang. Ini cocok ini Pak Muad ini ya. Amin. Kenapa nggak jadi calon kepala desa saya di sana? Baik, Pak Muad, dengan harapan-harapan yang mungkin meskipun kita melaksanakan kontestasi pilkades ini di tengah wabah begitu ya, dan masyarakat juga tetap taat terhadap regulasi prokes yang sudah berjalan. Kemudian kira-kira target berapa suara ini? Meskipun di tengah wabah ya, targetnya mau menang ya Pak ya. Targetnya ya menang, cuman kita juga kan artinya temuan-temuan di lapangan gitu. Bukan sekadar kita yang menentukan. Insya Allah target itu dari temuan-temuan gitu, kita ngebandingkan antara 1 dan 2, terus 2 dengan 1, 2 dengan 3 gitu dibanding-bandingkan. Itu suara di masyarakat itu insya Allah menjadi 1.300 target kita. Itu angka kemenangan. Itu dari informasi mereka, kita belum estimasi ya. Estimasinya belum. Tapi alhamdulillah artinya mereka juga dengan bahasa itu memberikan rasa percaya diri. Baik. Tentunya maju di kontestasi pilkades serentak dan mudah-mudahan udah diundur deh ya. Mulai bisa baru yang gara-gara joblos. Joblos ke cerita baik pemulaan. Atau lagi baik. Dan beberapa pemilih pemula termasuk juga anak-anak milenial juga sudah pada ready untuk bisa mengikuti pilkades serentak ini, Pak Asep. Alhamdulillah semangatnya tinggi, khususnya milenial pemuda Desa Carita. Selalu kita memberikan jadilah pemilih yang cerdas, dan alhamdulillah giat mereka. Dan insya Allah pemuda, insya Allah dengan izin Allah 90% kita rangkul semua untuk nantinya mencoblos Bapak Muad pada tanggal 8 Agustus nanti. Sukses selalu Bapak Muad, mudah-mudahan sehat selalu, jaga waringkas dan senantiasa bisa jadi sosok pemimpin idaman dan juga sosok pemimpin yang luar biasa amanah untuk masyarakat Desa Carita. Amin. Boleh disampaikan beberapa kalimat sebagai closing statement Pak, untuk khususnya ya warga Desa Carita dan umumnya untuk semua masyarakat yang mengikuti kontestasi pilkada serentak di Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Kalau Muad melihat kepada masyarakat, pada hakikatnya masyarakat itu ada kejujuran. Akan tetapi persoalannya karena kaitan dengan pandemi ini sering dimanfaatkan oleh tim sukses yang tidak mendidik. Jadi semuanya diiming-imingnya dengan keuangan. Nah itu yang itu. Akan tetapi kepada calon juga menghimbau juga, artinya ketika siapapun yang menang maka yang kalah itu harus dirangkul karena itu sebagai warganya. Nah, dan kemenangan itu bukan kemenangan salah satu calon, tapi itu kemenangan warga Carita. Yang insya Allah kalau itu bisa merangkul, warga Carita itu akan mendukung sepenuhnya walaupun awalnya jadi pesaing. Nah, akhirnya dengan dukungan masyarakat yang penuh, Carita akan tangguh, gitu kan, beradab dan berbasis wisata. Siapapun yang menang, insya Allah begitu. Kita bisa berwisata dengan banyak sekali varian yang nanti akan ada disediakan oleh Pak Muad nanti di Desa Carita.
Kak Asep ada tambahan? Kalau saya sih tambahannya cuma satu, jadilah pemilih yang cerdas, karena money politik akan menyengsarakan rakyat. Betul. Itu aja dari saya selaku perwakilan dari milenial. Untuk milenial sekali lagi, jadilah pemilih cerdas. Cuma itu. 8 Agustus jangan lupa Bapak Muad Mustami SAG. Warna hijau. Nomor 2. Asik. Terima kasih Bapak Muad Mustami SAG sudah bergabung bersama Krakatau Radio dari yang merupakan kontestan di Pilkada serentak nomor 2 warna hijau di Desa Carita, Kecamatan Carita. Mudah-mudahan sehat selalu, diparankan rezeki yang luar biasa barokah, dan tentunya mudah-mudahan the winner bisa menjadi pemenang di nanti kontestasi Pilkada serentak 8 Agustus. Kang Asep juga terima kasih mewakili tim pemenangan dari calon kepala desa Carita nomor urut 2 warna hijau. Mudah-mudahan juga Kang Asep gerak-gerak kawin. Macam kawin ya. Kawin kan? Kawin deui. Gerak-gerak juga bisa terus berkarya ya. Terus berkarya untuk tentunya warga Carita termasuk warga Pandeglang selalu terinspirasi oleh Kang Asep. Sekali lagi terima kasih, hatur nuhun dan wassalamualaikum. Dan karena di satu untuk Dewa Bantu dan